Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak calon siswa-siswi SMK Hang Tuah 1 Jakarta? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat di era pandemi dan MPLS secara online atau daring, ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelumnya, Ibu ingin perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Reni Fitriani. Kalian boleh panggil Ibu Reni, di mana Ibu adalah salah satu pengajar untuk mata pelajaran akuntansi. Baiklah, kita mulai materinya. Pengenalan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Ibu yakin banyak di antara kalian yang belum mengetahui apa itu akuntansi. Ya, jadi walaupun misalnya ketika masuk ke SMK Hang Tuah kalian memilih jurusan akuntansi, mungkin di antara kalian ada yang belum paham sebenarnya akuntansi itu apa. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit atau memberikan gambaran saja mengenai mata pelajaran akuntansi. Akuntansi mungkin kalau kita sering dengar itu kalian mungkin identik dengan uang atau identik dengan sebuah laporan keuangan. Ya, itu memang benar ya, akuntansi itu memang identiknya dengan uang, karena yang kita urus datanya adalah berupa data rupiah atau data uang. Tapi secara pengertian, akuntansi itu adalah suatu proses atau seni mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisar, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jadi bisa disimpulkan seperti ini, akuntansi itu adalah suatu proses. Prosesnya dimulai dengan mencatat, ya, apa yang dicatat? Dicatat adalah setiap transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan keuangan, di mana kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keuangan itu harus kita catat, kita klasifikasi, kita ikhtisar, kita olah, sehingga hasilnya dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu seperti apa fungsinya? Laporan keuangan itu fungsinya adalah untuk kita bisa lihat atau kita bisa nilai apakah sebuah perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut perusahaan yang sehat, perusahaan yang menguntungkan, atau perusahaan yang seperti apa. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi, kalau misalnya kalian bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan, posisi kalian sangat penting, karena kalau seorang akuntan itu kita bisa membuat sebuah laporan di mana laporan tersebut sangat berguna untuk menilai sebuah kinerja perusahaan. Ya, mungkin dari pengertian seperti itu, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa memang seorang akuntan adalah seorang yang memang melakukan pekerjaan mulai dari mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan. Ya, gitu. Kalian bisa lihat di layar bahwa kalau dalam sebuah akuntansi disebut dengan siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi itu seperti ini, dimulai dari pencatatan di jurnal, buku besar, neraca percobaan, sampai laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan guru-guru akuntansi yang ada di SMK Hang Tuah 1. Di SMK Hang Tuah 1 ada 3 guru yang mengajar mata pelajaran produktif akuntansi, ya. Selain pelajaran-pelajaran yang umum ya, jadi kalau dalam jurusan akuntansi itu berarti ini adalah guru-guru yang mengajar khusus mata pelajaran akuntansinya. Yang pertama adalah Ibu sendiri, yaitu Ibu Reni, yang kedua adalah Ibu Rabiatal, yang ketiga adalah Ibu Maisaro. Jadi kalau kalian masuk jurusan akuntansi, kalian akan sering bertemu dengan kami bertiga ya, karena kami adalah guru-guru akuntansinya. Oke, selanjutnya dalam akuntansi keuangan lembaga ada beberapa mata pelajaran unggulan. Dalam arti mata pelajaran unggulan adalah mata pelajaran yang kalian pelajari di kelas 11 dan 12 ya. Jadi mata pelajaran yang memang jamnya cukup banyak.
Yang pertama adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua adalah praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Yang ketiga adalah akuntansi keuangan. Yang keempat adalah komputer akuntansi. Yang kelima adalah administrasi pajak. Jadi kalau kalian masuk jurusan akuntansi, memang itu pelajaran yang mungkin agak sering kalian dapatkan nanti. Jadi selama dalam pembelajaran akuntansi ini, selain kalian belajar akuntansi secara manual atau tertulis, kalian juga akan diajarkan untuk mengelola sebuah data melalui aplikasi komputer akuntansi ya. Biasanya aplikasi kita gunakan adalah aplikasi Mayo dan aplikasi Accurate. Oke, sekarang masuk ke program kerja keahlian akuntansi. Oke, dalam akuntansi keuangan lembaga ini ada mata pelajaran unggulan ya. Mata pelajaran unggulan ini adalah mata pelajaran yang jamnya cukup banyak. Jadi di kelas 11 dan di kelas 12 kalian akan dapatkan pelajaran ini, yaitu pertama praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua adalah praktikum akuntansi lembaga, instansi pemerintah. Yang ketiga adalah akuntansi keuangan. Yang keempat adalah komputer akuntansi. Yang kelima adalah administrasi pajak. Berikutnya adalah mengenai program kerja keahlian akuntansi dan keuangan. Ya. Program kerja ini adalah program yang dibuat atau disusun untuk menyiapkan lulusan keahlian akuntansi dan keuangan yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah program yang biasanya ada di SMK Hang Tuah, yaitu pertama adalah praktek Bank Mini. Jadi Bank Mini adalah sebuah sarana praktek bagi siswa akuntansi, di mana siswa-siswi ini mengkoordinir tabungan dari siswa kelas 10, 11, dan 12 ya. Dikoordinir oleh siswa-siswi akuntansi, lalu diolah, dicatat, diolah, dan dilaporkan dengan laporan keuangan yang sederhana. Jadi itu adalah sebagai sarana kalian untuk belajar juga. Program kedua adalah guru tamu. Maksud guru tamu ini adalah ada guru, misalnya dari pihak-pihak luar yang ikut men-share, membagi pengalamannya di kelas sebagai guru tamu ya, untuk membagikan pengalamannya bekerja di kantor, di bidang akuntansi, dan sebagainya. Program yang ketiga adalah baju kantor. Baju kantor itu maksudnya adalah suatu program di mana dalam satu minggu itu ada satu hari, dalam satu bulan itu ada satu hari menggunakan baju kantor lengkap seperti para karyawan yang misalnya bekerja di sebuah perusahaan gitu. Selanjutnya adalah study tour atau kunjungan industri. Ini biasanya dilakukan sebelum terjadinya pandemi ya. Jadi dilakukan biasanya mengunjungi industri atau pernah kita mengunjungi itu Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya adalah lomba kompetensi siswa. Jadi ada beberapa lomba-lomba yang sering kita ikuti, baik itu lomba di tingkat Jakarta Utara ataupun lomba-lomba yang tingkat DKI. Jadi kalau misalnya emang ada lomba, kita usahakan untuk ikut serta. Tujuannya adalah supaya bisa memberikan pengalaman bagi siswa-siswi yang ikut lomba tersebut. Selanjutnya adalah ada program berupa uji sertifikasi kompetensi. Jadi ini maksudnya adalah ketika nanti kalian udah kelas 12, kalian akan diuji mengenai kompetensi kalian. Kalau kalian masuk jurusan akuntansi, berarti keahlian akuntansi atau kompetensi akuntansinya itu akan diuji. Ya, diuji oleh sebuah lembaga. Sebuah lembaga disebut dengan lembaga sertifikasi profesi. Selanjutnya adalah prakerja atau PKL, di mana setiap siswa itu wajib melakukan PKL atau prakerin praktek kerja industri, dan kita tempat prakerin yang disediakan oleh sekolah, jadi kalian tidak perlu mencari tempat PKL sendiri, kita akan menempatkan kalian di tempat PKL atau di perusahaan-perusahaan, dan kita selalu berusaha untuk menempatkan siswa di tempat yang sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Selanjutnya adalah ada pelatihan siswa DP2 KPTK 2 Jakarta Utara. Jadi ini adalah
sebuah pelatihan yang biasa diadakan oleh P2K P32 dan kita juga akan usahakan untuk ikut serta untuk menambah pengalaman siswa juga. Selanjutnya adalah ada pelatihan bursa kerja khusus, jadi kalau ada bursa kerja akan dilatih juga sebagian siswa yang memang berminat untuk melakukan pelatihan tersebut. Terus ada juga pendalaman materi, jadi kalau ada siswa yang memang lebih berminat dengan akuntansi sehingga dia merasa bahwa dia ingin belajar akuntansi lebih dalam, itu bisa difasilitasi oleh guru-guru akuntansi. Oke, baiklah, ini adalah mitra-mitra ya, jadi perusahaan mitra Parkrin. Jadi ini sebagian besar aja, sebagian besar perusahaan yang menjadi mitra kami untuk praktek kerja industri. Ya, kalian bisa baca sendiri di layar. Selanjutnya adalah peluang karir. Nah, untuk akuntansi itu sebenarnya mungkin ada kalian yang bertanya, akuntansi itu nanti kerjanya jadi apa gitu ya. Mungkin kalau yang paling sering terjadi misalnya seorang akuntan atau accounting itu bisa bekerja di sebuah perusahaan ya, bekerja sebagai seorang accounting ya. Bisa juga bekerja di bagian administrasi keuangan kantor. Bisa juga bekerja sebagai kasir atau billing. Bisa juga bekerja sebagai akuntan pajak atau auditor ya, auditor sebagai pemeriksa keuangan, atau juga perbankan atau teller ya. Jadi kalau kalian setelah dari SMK ini melanjutkan kuliah di bidang akuntansi, banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian geluti ya. Selain itu mungkin bisa juga kalian menjadi seorang guru akuntansi atau pengajar akuntansi, bisa juga kalian sebagai entrepreneur ya. Jadi sebagai seorang pengusaha, jadi kalau seorang pengusaha yang mengerti akuntansi mungkin bisa lebih kompeten lagi ya kalau seorang pengusaha mengerti proses akuntansi. Nah, itu kira-kira peluang karir yang dari akuntansi. Sekarang masuk ke prestasi siswa akuntansi ya. Jadi ada beberapa prestasi yang pernah kita raih. Ini adalah Muhammad Nur Irsyad, ini tahun 2018 ya. Jadi ini sebagai juara umum SMK Hang Tuah tahun pelajaran 2017 dan 2018. Lalu ada juga Fikri Awaludin, ini tahun 2017 juga sebagai juara umum. Jadi kalau pada saat itu memang masih ada ujian nasional ya. Kalau sekarang kan ujian nasional sudah tidak ada ya. Jadi menggunakan ujian sekolah. Nah, ini adalah untuk juara 1 di siswa akuntansi untuk tahun yang terbaru ini, tahun 2020-2021, yaitu Dewi Maharani. Jadi nilai ini adalah nilai-nilai yang diperoleh oleh Dewi Maharani sebagai juara 1 jurusan akuntansi. Lalu ini adalah foto dari lomba kompetensi siswa tingkat Jakarta Utara yang waktu itu diselenggarakan tahun 2018-2019 ya, tahun ajarannya. Pada saat itu SMK Hang Tuah 1 meraih juara 3 dan juara 2 dan juara 3. Jadi cukup berprestasi ya. Jadi Ibu yakin kalian pun pasti bisa berprestasi seperti kakak-kakak kalian sebelumnya kalau memang kalian berusaha dan belajar. Kalau untuk 2 tahun belakang ini memang belum ada karena pandemi ya, jadi tidak ada lomba kompetensi siswa sementara tidak diadakan mungkin karena pandemi tersebut. Lalu siswa-siswa kita juga pernah mengikuti lomba akuntansi di UHAMKA tingkat Jabodetabek, pada saat itu meraih juara 3. Kita bisa lihat fotonya sendiri di sini ya. Lalu pernah juga juara 2 untuk lomba kompetensi siswa tingkat Jakarta Utara tahun 2017-2018. Nah, ini juga lomba akuntansi di Jabodetabek tingkat Jabodetabek di Universitas Dr. Hamka. Ya, jadi ada beberapa prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswa SMK jurusan akuntansi. Nah, di sini juga ada lomba yang pernah diikuti, tapi ini bukan lomba akuntansi ya, tapi pesertanya adalah seorang siswa akuntansi, yaitu Dina Jessica. Pada saat itu dia meraih juara harapan 1 pada lomba Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional Yayasan Hang Tuah ya. Jadi pada saat itu lombanya diselenggarakan di Surabaya. Jadi pada saat itu
berhasil meraih juara harapan 1. Lalu yang terbaru ini siswa kita atas nama Dania Seleswara juga pernah mengikuti lomba APBN di Kementerian Keuangan secara virtual. Ini tahun kemarin ya. Jadi karena dalam masa pandemi ada lomba yang dilakukan secara virtual. Nah, ini adalah foto kegiatan untuk study tour atau kunjungan industri ke Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk karirnya sendiri, ada beberapa alumni siswa-siswa kita yang berhasil bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang cukup bagus ya. Pertama sebagai staff kru ya, ada juga sebagai head of accounting. Di sini kita bisa lihat fotonya ya. Lalu juga ada sebagai manager finance dan accounting. Terus untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ada juga di sini atas nama Muhammad Nur Ihsan yang berhasil diterima di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, jurusan D3 Akuntansi. Dan juga ada siswa tahun 2019 atas nama Kadek Laksmi yang diterima di STMI, Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Jadi sekolah tersebut adalah di bawah naungan Kementerian Industri. Nah, di sini ada beberapa kesan, ya, ada beberapa kesan untuk dari alumni-alumni kita, dari Mia dan dari Dewi. Jadi ada beberapa kesan yang bisa kalian baca sendiri di situ, kesan-kesan selama mereka bersekolah di SMK Hang Tuah 1. Oke, pada akhirnya saya ucapkan selamat bergabung di SMK Hang Tuah 1 dan sukses selalu. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Ibu ucapkan sekali lagi selamat datang di SMK Hang Tuah 1 Jakarta dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran di SMK Hang Tuah 1 dengan baik, bisa berprestasi dan bisa tetap semangat walaupun mungkin pada awalnya kita masih belajar secara online atau daring ya. Oke, baiklah, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.